Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok besar tingkat 1A. Kami akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia. Selamat menyaksikan. Pengertian pernapasan atau respirasi. Respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia dalam bernapas menghirup oksigen dalam udara bebas dan mengeluarkan karbon dioksida ke lingkungan. Respirasi dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu respirasi luar. Respirasi luar merupakan pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. Sedangkan respirasi dalam merupakan pertukaran antara luar. Salah satu fungsi sistem pernapasannya itu untuk mengambil oksigen untuk metabolisme. Kedua, mengeluarkan karbon dioksida. Ketiga, menyaring udara dari kotoran. Keempat, mengatur kelembapan dan suhu udara. Kelima, membantu produksi suara. Yang ketiga, batang tenggorokan atau trakea berfungsi sebagai. Dan yang keempat, pangkal tenggorokan atau laring berfungsi sebagai. Yang pertama, rongga hidung berfungsi sebagai. Fungsi utama rongga hidung meliputi penyaringan udara dari kotoran sebagai indera penciuman, berperan dalam kekebalan tubuh dengan menangkal kuman. Dan yang kedua, paring berfungsi sebagai. Fungsi utama paring adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. Yang kelima, ada cabang batang tenggorokan atau bronkus berfungsi sebagai. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Yang keenam, ada paru-paru atau pulmo berfungsi sebagai. Paru dibagi menjadi paru kanan dan juga paru kiri. Masing-masing dibungkus oleh selaput sepasang membran serosa yang disebut pleura. Di antara kedua membran tersebut terdapat cairan yang disebut cairan pleura atau cairan serosa. Sistem pernapasan pada manusia terdiri dari 12 bagian. Pertama, ada hidung. Berfungsi untuk menghirup udara dan menghembuskan udara. Alat penghidup. Berfungsi untuk menyaring dan menghangatkan. Dan sinus paranasal berfungsi untuk melawan infeksi dan menyaring udara. Faring, laring, dan trakea. Bronkus adalah cabang utama trakea, disebut bronki primer atau bronki utama. Bronki primer bercabang menjadi bronki lobar, bronki segmental, dan bronki subsegmental. Bronkus berfungsi untuk menyalurkan dan mendistribusikan udara dari trakea ke paru-paru. Bronkiolus adalah cabang ke-12 sampai 15 bronkus. Fungsi bronkiolus yaitu sebagai saluran udara halus yang menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus, tempat terjadinya pertukaran gas. Bronkiolus respiratorius Merupakan peralihan bagian konduksi ke bagian respirasi paru. Fungsinya yaitu untuk menyalurkan udara beroksigen ke alveolus di mana terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. ductus Alveolaris yaitu tempat alveoli bermuara dan banyak mengandung alveoli. Yaitu tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara yang dihirup. Pleura Yaitu sebagai membran serosa pembungkus paru dan jaringan tipis ini mengandung serat elastin, fibrolas, dan kolagen. Pernapasan dada. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Pernapasan dada dibedakan menjadi dua, yaitu fase inspirasi dan yang kedua fase ekspirasi. Yang pertama, fase inspirasi. Fase inspirasi ini berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi membesar. Akibatnya tekanan rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan udara dari luar. Yang udara yang kaya oksigen menjadi lebih masuk. Kedua yaitu fase ekspirasi. Fase ekspirasi merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot antar tulang rusuk ke posisi semula dan diikuti turunannya otot tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Akibatnya tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan yang ada di luar sehingga
udara di dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Pernapasan perut. Fase inspirasi adalah berkontraksinya otot diafragma yang memperbesar rongga dada sehingga udara yang di luar masuk ke dalam paru-paru. Fase ekspirasi merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunannya tulang rusuk sehingga posisi rongga dada menjadi kecil. Pengambilan pernapasan perut terdiri dari 1. Otot diafragma pada perut mengalami kontraksi. Yang kedua, diafragma datar. Yang ketiga, volume rongga dada pada perut menjadi besar. Selanjutnya, yaitu sistem saluran pernapasan. Pertama, ada hidung, tersusun atas tulang dan tulang rawan hialin, kecuali naris anterior yang dindingnya tersusun atas jaringan ikat fibrosa dan tulang rawan. Kedua, ada paring, lanjutan posterior dari rongga mulut, saluran napas dan makanan, menyatu menyilang pada saat makan. Makanan dihantarkan oleh oesophagus. Pada saat bernapas, udara dihantarkan ke laring. Ada 3 rongga. Pertama, nasofaring, kedua, orofaring, ketiga, laringofaring. Ketiga, ada laring, organ berongga dengan panjang 42 mm dan diameter 40 mm. Terletak antara paring dan trakea. Dinding-dinding dibentuk oleh tulang rawan, tiroid, dan krioid. Keempat, ada trakea, tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan. Celah di antaranya dilapisi oleh jaringan ikat fibro. Elastis struktur trakea terdiri dari tulang rawan, jaringan empoid, dan kelenjar. Yang kelima, bronkus. Cabang utama trakea disebut bronki primer atau bronki utama. Bronki primer tercabang menjadi bronki lobar, bronki segmental, bronki subsegmental. Yang keenam, ada bronkeolus. Cabang ke-12 sampai 15 bronkus tidak mengandung lempeng atau rawan, tidak mengandung kelenjar, dan juga tidak mengandung sumbuk 85 dari 342 pampur dengan jaringan ikat longgar, epitel aiboid bersila dan sel bronkeolar tanpa silia, sel Clara. Yang ketujuh, ada alveolus, kantong berdinding sangat tipis pada bronkioli, terminus tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara yang dihirup. Sekian pemaparan atau penjelasan materi yang kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya, karena yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada satu pantun untuk kalian semua. Jalan-jalan sama janda, jangan lupa membeli good time. Terima kasih atas perhatiannya, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.